Selamat berjumpa dengan kami dari PPS Desa Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan DPTB, di mana Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dengan bahasa DPTB, di mana DPTB adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau di tempat lain. Mengapa ini penting disosialisasikan atau dijelaskan? Karena ketika kita memutuskan untuk pindah memilih di TPS lain, itu banyak hal yang akan berubah terkait hak Bapak Ibu ketika memilih. Disesuaikan dengan domisili dan juga tujuan Bapak Ibu memilih. Adapun pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya sekarang adalah tahapan DPTB. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai agenda nanti di tanggal 14 Februari itu tidak ada di tempat, itu segera untuk menghubungi PPS desanya masing-masing untuk mendaftarkan diri sebagai DPTB. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana tahapan-tahapan ketika kita mengajukan DPTB dan siapa saja yang bisa mengajukan diri sebagai DPTB. Yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang bisa mengajukan DPTB adalah pemilih yang sudah terdaftar di DPT. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan belum terdaftar di DPT, itu tidak berhak untuk mengajukan menjadi pemilih DPTB. Hal lain yang perlu diingat juga yaitu persyaratan pindah pemilih itu tidak serta-merta sesuai dengan kehendak masing-masing, tetapi ada hal yang perlu diingat bahwa orang yang berhak menentukan atau memilih di tempat lain itu mempunyai persyaratan. Yang pertama adalah penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitas. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dengan menggunakan cap basah. Yang kedua, persyaratan pindah pemilih yaitu menjalani rehabilitas narkoba. Apa bukti dukungnya? Yang menjadi surat bukti dukung adalah surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitas narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dengan menggunakan cap basah. Yang ketiga adalah orang yang bekerja di luar domisili. Ini juga dibuktikan dengan surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan difotokopi KTP elektrik dan atau KK terbaru. Yang keempat, menjalani tugas belajar. Ini hubungannya dengan para mahasiswa, para pelajar. Ini juga tentunya ada persyaratan yaitu surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan lain ditandatangani dan dicap basah. Yang berikutnya adalah pindah domisili. Ini bukti dukungnya yaitu fotokopi KTPL dan atau KK terbaru sesuai dengan domisili terbaru yang akan dituju. Bapak Ibu, itu persyaratan untuk pindah pemilih di mana ini bisa diakses atau bisa diperoleh hingga H-30. Yang tepatnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2024. Ada juga yang berikutnya adalah bertugas di tempat lain. Ini juga bisa mengajukan untuk pindah memilih dengan dokumen pendukung yaitu surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah. Yang ketujuh, menjalani rawat inap
mendampingi pasien, ini dibuktikan dengan surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit. Yang kedelapan, tertimpa bencana, ini dibuktikan oleh surat dari BNPB, kepala desa, lurah, atau pemberitaan dari media massa. Yang berikutnya adalah menjadi tahanan rutan, lapas, atau menjadi narapidana atau terpidana dengan dibuktikan oleh surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan. Nah, ini yang poin nomor 6, 7, 8, 9 itu bisa diakses hingga H-7 atau terakhir itu di 7 Februari 2024. Jadi kalau Bapak Ibu yang mempunyai keperluan sebagaimana saya jelaskan di atas, maka segera mungkin untuk menghubungi Bapak Ibu PPS yang ada di desanya masing-masing. Sahabat pemilih dimanapun berada, pada kesempatan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hak atau perlakuan yang kita terima ketika kita memutuskan untuk memilih di tempat lain, yang tentunya akan berbeda karena disesuaikan dengan wilayah atau daerah pemilihan itu sendiri. Nah, untuk itu saya akan mensimulasikan dengan menggunakan aplikasi Sidalih. Bapak Ibu pemilih dimanapun berada, pelayanan untuk mendaftarkan sebagai DPTB itu saya tegaskan bisa dilayani di PPS desa masing-masing, yang tentunya Bapak Ibu membawa persyaratan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk itu selanjutnya saya ingin mensimulasikan bagaimana ketika kita memutuskan untuk pindah memilih, maka tentunya ada hal yang berbeda yang akan kita terima terkait dengan kartu suara yang kita akan dapatkan ketika nanti memilih, karena disesuaikan dengan domisili dan juga tempat atau tujuan kita memilih nanti. Ada daerah pemilihan masing-masing yang tentunya kita perlu ingat itu. Baiklah, saya akan coba mencontohkan bagaimana kita mengecek kartu suara yang kita akan dapatkan ketika kita memilih di tempat lain. Nah, ini kebetulan saya itu terdaftar di TPS 1 Desa Mekarwangi. Maka saya akan mencontohkan, saya akan memilih di desa dalam satu kecamatan. Jawa Barat ya, Garut. Talegong. Misalkan saya akan memilih di Desa Sukamaju. Maka misalkan ini di TPS 1 saja. Kita bisa cek di sini. Bisa kita cek, berarti kartu suara yang kita akan terima nanti itu akan sama dengan Bapak Ibu yang ada di Sukalaksana. Yang pertama adalah kartu suara untuk pilihan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kartu suara untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Mengapa itu bisa terjadi? Karena itu masih dalam satu wilayah dapil. Makanya antara Mekarwangi dan Sukamaju itu pasti mempunyai hak kartu suara yang sama. Oke, kita cek lagi. Misalkan saya akan berpindah ke kecamatan lain. Kecamatan lain yang asalnya saya ada di Talegong, misalkan akan pindah ke
tapi masih satu dapil. Misalkan ke Cisewu misalkan ke Cisewu ke desa Girimukti, misalkan TPS-nya 01. Maka kita bisa cek juga di sini kartu suara yang kita akan dapatkan di sana sama. Karena mengapa? Karena antara Talegong dan Cisewu itu terdapat di dapil yang sama. Maka bila mana saya orang Mekarwangi pindah memilih di Cisewu, itu tetap mempunyai hak memilih dengan 5 jenis kartu suara, yaitu pilihan presiden dan wakil presiden, kertas suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Bila mana nanti saya akan jelaskan juga kalau kita itu pindah pemilihnya di luar dapil. Contohnya kita akan pindah ke Garut Kota misalkan. Kelurahannya misalkan Kutawetan misalkan TPS 1. Apa saja yang kita akan dapatkan di sana? Kita cek di sini, maka kartu suaranya itu akan berkurang 1. Yang kita akan terima di sana yaitu kartu suara untuk presiden dan wakil presiden, kartu suara untuk DPR RI, kartu suara untuk DPD dan DPRD provinsi. Tetapi kita tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kartu suara untuk DPRD kabupaten karena antara Garut Kota dan Talegong itu mempunyai dapil yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan beda kabupaten ya. Oke, masih di Jawa Barat. Saya akan mensimulasikan satu provinsi tapi beda kabupaten. Contohnya kita ambil yang dekat saja karena Garut itu, Talegong itu berbatasan langsung dengan Bandung dan Cianjur. Saya akan coba di Bandung saja. Misalkan saya akan memilih di Bandung. Saya akan memilih di Cileunyi misalkan, kelurahannya Cileunyi Kulon, TPS-nya TPS 1 misalkan. Lalu kita cek apa saja yang kita akan dapatkan kartu suara di sana. Ternyata yang kita akan dapatkan hanya 2 saja. Yang pertama presiden dan wakil presiden, yang kedua adalah DPD. Itu. Bila mana misalkan kita rubah bukan ke Bandung, misalkan ke Tasik. Nah, Tasikmalaya misalkan. Kecamatannya Cipatujah, kelurahannya Ciheras, misalkan TPS-nya 1 misalkan. Maka kita cek lagi di sini, ternyata kartu suaranya kita dapat 3. Mengapa dapat 3? Karena untuk DPR RI antara Garut dan Tasikmalaya itu mempunyai dapil yang sama. Jadi itu yang membedakan. Misalkan kita akan memilih lagi di Cianjur. Nah, kita akan Cianjur, kecamatannya Warung Kondang, misalkan kelurahannya mana saja ini. TPS-nya TPS 1, maka kita cek. Nah, setelah kita cek, kita hanya mendapatkan 2 kartu suara, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang kedua DPD. Mengapa DPR RI-nya tidak? Karena antara Garut dan Cianjur itu mempunyai dapil yang berbeda. Beda halnya dengan Tasikmalaya. Kalau dengan Tasikmalaya, Garut dan Tasikmalaya itu mempunyai dapil yang sama untuk DPR RI. Kalau nggak salah seperti itu ya. Baiklah, setelah saya simulasikan, mungkin saya bisa simpulkan bahwa ketika kita menentukan pindah memilih di TPS lain atau di wilayah lain, yang perlu kita ingat adalah daerah pemilihan. Daerah pemilihan. Sebagaimana mungkin kebalikannya ketika Desa Mekarwangi memperoleh data ataupun orang yang
memilih di Desa Mekarwangi dari TPS lain, itu haknya akan berbeda. Sama seperti hak orang Mekarwangi memilih di tempat lain juga. Jadi disesuaikan dengan daerah pemilihan. Otomatis kartu suara itu disesuaikan dengan daerah pemilihannya masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, kita lebih luas lagi bila mana kita akan pindah memilih di beda provinsi misalkan. Provinsinya saya akan misalkan di Aceh ya, atau di Sumatera saja. Kabupatennya di Tapanuli Utara misalkan, kebetulan banyak yang merantau ke sana. Kelurahannya misalkan si Atas Barita, kecamatannya, kelurahannya Siraja Huta Galung, TPS-nya misalkan TPS 1. Apa jenis kartu suara yang kita akan dapatkan di sana? Hanya satu Bapak Ibu, yaitu hanya kertas suara presiden dan wakil presiden. Hal itu terjadi karena memang secara daerah pemilihan itu sudah jauh berbeda. DPRD kabupaten jelas tidak akan mungkin kita dapat. DPRD provinsi jelas karena sudah berbeda provinsi. DPD itu jelas tidak akan mendapatkan. Jadi hanya mempunyai satu kertas suara saja, yaitu presiden dan wakil presiden. Mungkin cukup sekian simulasi untuk DPTB kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu pemilih mempunyai gambaran dan juga pencerahan. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.